Presiden Prabowo Subianto beri sinyal Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Majelis Ulama Indonesia mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Indonesia siap mengakui Israel apabila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. Halo guys, kembali lagi di program Taekwondo di seri History Political bersama aku, Zara, yang akan menemani kalian hingga 30 menit ke depan. Welcome back untuk para Oners yang telah setia menunggu konten dan juga video dari Taekwondo, dan selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali mampir. History Political merupakan seri di mana kita akan membahas mengenai sejarah dan juga isu yang terjadi di Indonesia. Dan di episode kali ini, mungkin kalian udah tahu ya dari judul dan juga thumbnail video ini. Kita akan membahas mengenai suatu isu yang masih ramai diperbincangkan di halayak Indonesia. Nah, yuk kita simak isunya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar kalian di kolom komentar mengenai isu ini ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman dan juga kerabat kalian supaya terus up to date mengenai isu politik dan juga sejarah di Indonesia. Alright, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Di balik kamera, banyak suara. Pernah nggak kamu membayangkan suatu pagi Indonesia tiba-tiba muncul di headline berita dunia akibat satu keputusan politik? Enggak, bukan soal ekonomi, bukan juga soal timnas Indonesia yang kalah 0-6 dengan timnas Jepang, melainkan karena hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Bayangkan, Indonesia tiba-tiba muncul di headline berita besar di media, baik nasional maupun internasional, dikarenakan satu pernyataan Indonesia siap akui hubungan diplomasi dengan Israel asalkan Palestina merdeka. Kita semua tahu bahwa sejak 1948, rakyat Palestina hidup dalam bayang-bayang perang, pengusiran, dan pengungsian. Peristiwa Nakba yang berarti malapetaka menjadi titik awal penderitaan jutaan warga Palestina yang terusir dari tanah mereka sendiri, kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Selama puluhan tahun, blokade, serangan militer, dan pembangunan pemukiman ilegal terus-menerus menghantui kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak tumbuh tanpa kepastian, pendidikan yang terganggu, dan trauma menjadi bagian dari keseharian mereka. Di tengah reruntuhan rumah dan sekolah yang hancur, mereka tetap berjuang mempertahankan identitas, budaya, dan solidaritas yang menjadi kekuatan utama masyarakat Palestina. Sejak awal kemerdekaan tanah air kita, Indonesia konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan ini bukan hanya simbolik, melainkan juga tercermin dalam kebijakan luar negeri yang menolak segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel hingga Palestina merdeka. Sikap ini didasari oleh prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas sesama bangsa yang pernah tertindas, serta posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, suatu kalimat dari Presiden Prabowo Subianto tersebut langsung memicu gelombang reaksi. Dari ruang-ruang diskusi kampus, warung kopi, hingga meja-meja redaksi media. Mendadak, isu yang selama ini terasa jauh dan kompleks, kini terasa sangat dekat, seolah-olah masa depan politik Indonesia dan bahkan identitas bangsa kita sedang dipertaruhkan di atas meja diplomasi dunia. Pertanyaannya, kenapa sih pernyataan ini bisa bikin heboh satu negara? Dan apa dampaknya bagi rakyat Palestina yang sudah puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang perang dan juga pengungsian? Terus, apakah benar sebenarnya cara ini bisa menjadi langkah menuju jalan damai? Atau justru malah babak baru bagi kontroversial? Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan diplomasi antar negara? Apa pengaruhnya jika negara A berdiplomasi dengan negara B? Dan apa pula dampaknya kalau dua negara tersebut tidak berdiplomasi?
Jadi, hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara negara dengan negara untuk melaksanakan hubungan kerjasama dan komunikasi. Indonesia sebagai suatu negara mempunyai hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Diplomasi memegang peran penting dalam membangun hubungan antar negara. Namun, ada kalanya suatu negara tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dengan berbagai alasan. Negara-negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia antara lain adalah Taiwan, Kosovo, dan salah satunya adalah Israel. Lalu, apa alasannya ketiga negara tersebut tidak berdiplomasi dengan Indonesia? Pertama, Taiwan merupakan sebuah negara yang telah memisahkan diri dari Tiongkok dan menolak menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung prinsip satu Cina atau One China Policy yang dipegang oleh pemerintah Cina. Oleh sebab itu, Indonesia hanya mengakui RRC sebagai pemerintahan sah di Cina dan tidak memberikan pengakuan resmi kepada Taiwan sebagai entitas negara yang memiliki kedaulatan. Untuk Kosovo, Kosovo merupakan negara yang terletak di wilayah Balkan, Eropa Tenggara. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 dan ibu kotanya adalah Pristina. Namun, hingga saat ini, masih ada kontroversi mengenai status hukum deklarasi tersebut. Awalnya, Kosovo merupakan provinsi otonom daerah Republik Federal Yugoslavia, yang kemudian menjadi bagian dari Republik Federal Serbia dan Montenegro. Setelah berakhirnya Perang Kosovo pada 1999, Kosovo menjadi wilayah Protektorat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dikelola oleh Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo. Setelah beberapa tahun berlalu, Kosovo pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 2008 yang memicu debat dan kontroversi tentang statusnya di arena internasional. Kosovo dianggap telah memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak tanpa persetujuan dari Serbia sebagai negara induknya. Oleh karena itu, Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Untuk Israel sendiri, seperti di awal yang sudah aku jelaskan bahwa sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945, Indonesia konsisten mematuhi prinsip-prinsip konstitusi UUD 1945 yang menekankan pentingnya mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini terkandung dalam kalimat penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan di dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadi dasar utama mengapa Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mencapai kemerdekaannya. Indonesia memandang bahwa mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka adalah langkah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian global didasarkan pada keadilan sosial. Dengan demikian, sikap dan posisi Indonesia tetap solid dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Oke, Wanners, setelah kita mengetahui apa itu hubungan diplomatik antar negara, dan sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, yuk kita flashback singkat dulu nih. Awal mula terjadinya konflik Israel dengan Palestina yang sampai saat ini masih terjadi. Konflik ini berawal dari deklarasi Balfour pada tahun 1917, di mana Inggris menjanjikan tanah Palestina kepada Yahudi. Pada 1948, tepatnya sebelum mandat Inggris berakhir pada 14 Mei, militer Zionis memulai operasi penghancuran wilayah untuk memperluas perbatasan negara. Zionis mendeklarasikan Israel memicu Nakba, yaitu pengusiran 750.000 warga Palestina yang mengakibatkan mereka harus mengungsi ke negara tetangga seperti Yordania, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Peristiwa Nakba ini menjadi salah satu bukti konflik yang merenggut belasan ribu nyawa karena sekitar 15.000 warga Palestina tewas dibantai pada peristiwa ini. Berdasarkan jurnal berjudul Zionisme dan Berdirinya Negara Israel yang diunggah Muhammad Shadiq Sabri, gerakan Zionisme dan pembentukan negara Israel masih menjadi masalah dunia dari dulu hingga sekarang. Pembentukan negara terjadi usai pembersihan wilayah rakyat Palestina.
Ambisi Zionis makin kuat untuk memiliki Palestina dengan mengadakan serangan ke daerah-daerah Arab Palestina. Pembantaian besar-besaran pun terjadi di Deir Yassin yang menelan korban sebanyak 254 orang. Sebagian dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Konflik pun semakin tegang dan memuncak hingga terjadi Perang Arab-Israel pertama yang terjadi pada hari besoknya, yaitu 15 Mei di tahun 1948. Pertempuran berakhir pada Januari 1949. Dan 1 tahun berikutnya, di 1950, Yordania melakukan pemerintahan administratif kepada tepi barat dan Mesir untuk mengambil alih jalur Gaza. Lalu, di tahun 1964, terjadi pembentukan Palestine Liberation Organization atau PLO yang dilanjutkan dengan berdirinya partai politik Fatah setahun berikutnya. 2 tahun setelahnya, tepatnya setelah Perang 6 Hari di tahun 1967, Israel menduduki tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Pemukiman penduduk pun mulai dibangun di tepi barat dan jalur Gaza. 2 sistem diterapkan pada saat itu. Pertama, penduduk Yahudi mendapatkan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel. Kedua, warga Palestina harus hidup di bawah kependudukan militer yang melarang segala bentuk ekspresi sipil ataupun politik. Kebijakan apartheid diterapkan, yaitu jalan terpisah untuk Yahudi dan juga Arab, pembatasan akses air, dan penangkapan massal tanpa pengadilan. Menurut B'Tselem, seorang lembaga HAM Israel, 97% air di tepi barat dikuasai oleh pemukiman ilegal. Di tahun 1987 hingga tahun 1993, terbentuklah Hamas, sebuah bentuk perlawanan atau intifada oleh warga Palestina. Intifada ini pertama kali dilakukan di jalur Gaza pada Desember 1987. Penyebabnya karena ada 4 warga lokal yang tewas akibat truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Sikap protes ini terjadi dan menyebar ke tepi barat. Pemuda Palestina melemparkan bebatuan ke tank Israel dan menjadi titik awal terbentuknya gerakan Hamas, cabang dari Ikhwanul Muslimin. Hal itu membuat Hamas akhirnya terlibat dalam perlawanan bersenjata untuk melawan Israel. Intifada dilakukan oleh kaum muda dengan arahan dari koalisi faksi politik Palestina. Berakhirnya intifada ditandai dengan penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993, bersamaan juga dengan pembentukan Palestinian Authority atau PA. PA ini merupakan sebuah pemerintah sementara yang diberikan pemerintah mandiri terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Di tahun 1995, pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza dibentuk oleh Israel. Pembuatannya bertujuan supaya menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Selanjutnya, pada tanggal 28 September tahun 2000, terjadi intifada kedua, yang mana ribuan pasukan dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem. Kejadian tersebut akhirnya memicu pemberontakan bersenjata yang semakin luas. Selama perlawanan terjadi, Israel membuat kerusakan terparah saat itu, hingga membuat perekonomian dan infrastruktur Palestina rusak, bahkan hancur berkeping-keping. 4 serangan militer berkepanjangan dilakukan Israel terhadap Gaza mulai dari tahun 2008, 2012, 2014, hingga tahun 2021. Dampak dari serangan tersebut membuat ribuan warga Palestina tewas dan puluhan ribu rumah, sekolah, gedung perkantoran hancur berkeping-keping. Terjadi perang menggunakan gas fosfor pada tahun 2008 dan perang selama 50 hari itu menewaskan 1.500 warga sipil. Israel pun juga menyerang Masjid Al-Aqsa pada tanggal 10 Mei 2021 yang dipicu oleh perebutan wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Lalu, tepat 2 tahun yang lalu, di tanggal 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan ribuan roket ke arah Israel. Serangan itu menewaskan sekitar 1.400 warga Israel dan 4.500 lainnya luka-luka. Pasukan Israel tentu tidak tinggal diam. Mereka membalas serangan dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Balasan ini dilakukan di jalur Gaza yang masih menjadi lokasi konflik hingga saat ini.
Kematian warga yang tak bersalah menjadi perhatian dunia. Setidaknya sekitar 3.400 orang tewas dan 12.000 lainnya terluka. Kondisi saat itu membuat aliran makanan dan listrik diputus dan dilakukan persiapan untuk pengepungan total. Pertempuran Israel dan Palestina berlanjut hingga tahun 2024. Mayoritas korban jiwa yang tewas berasal dari penduduk jalur Gaza sebanyak 41.000 lebih dan sisanya di bagian tepi barat. Dari jumlah tersebut, anak-anak yang terbunuh sekitar 17.000 dan wanita sebanyak 11.000. Mereka adalah kelompok yang paling rentan dalam konflik ini. Selama perang terjadi, banyak arsip nasional Palestina yang dihancurkan. Pohon zaitun berusia ratusan tahun ditebang, dan situs warisan Islam seperti Masjid Al-Aqsa tadi diubah narasi sejarahnya juga. Israel sudah benar-benar menghapus jejak Palestina dari peta, yang merupakan salah satu bentuk dari genosida bahwa kultural. Indonesia membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila mereka mengakui kemerdekaan Palestina. Prabowo mengatakan pernyataan tersebut pada konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka pada Jakarta, Rabu 28 Mei 2025. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan tentunya menerima banyak tanggapan di muka publik. Ada yang mendukung, banyak pula yang kontra terhadap keputusannya. Banyak pula pemuka publik yang ikut serta menyampaikan pendapat mereka. Salah satunya ialah Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, menilai keputusan Pak Prabowo tersebut sudah sejalan dengan sikap NU. Namun, Yahya menegaskan kalau prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak, kalangan perempuan, dan rakyat yang rentan dari ancaman kekerasan akibat perang. Prioritas itu bisa dilakukan dengan jalan menuntut dunia internasional patuh melaksanakan konsensus yang ada. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina harus tetap menjadi prioritas, selaras dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa lain. Sudarnoto menyatakan bahwa bila Israel menghentikan penjajahannya, termasuk menarik pasukan dari Gaza, mengembalikan wilayah yang diribut secara paksa, dan membebaskan seluruh tahanan Palestina, maka Indonesia tidak lagi memiliki alasan untuk memusuhi Israel. Namun, ia juga menekankan bahwa sebelum menjalin hubungan diplomatik, Israel harus terlebih dahulu diadili sesuai hukum internasional. Ia juga menyerukan agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditangkap atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Selain dari badan pemerintahan, ada juga nih tanggapan dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa pengakuan Israel itu sesuai dengan kebijakan solusi dua negara yang didukung oleh Indonesia. Menurutnya, Israel dan Palestina harus berdiri sebagai negara merdeka yang berdampingan. Namun selama ini, kesepakatan dalam perjanjian Oslo terkendala oleh Hamas yang menolak keberadaan Israel, berbeda dengan Fatah yang menerima solusi tersebut. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ella Syafputri Prihatini, mengkritisi pernyataan Presiden soal kesiapan Indonesia mengakui Israel jika Palestina merdeka.
Pernyataan itu dinilai tidak sesuai dan tidak konsisten dengan perjuangan dan diplomasi yang selama ini digalang oleh Indonesia melalui berbagai forum dan bentuk. Selama ini, menurutnya, pemerintah Indonesia selalu mendesak agar Palestina merdeka, sembari tidak mengakui Israel sebagai entitas negara karena secara de facto dan de jure, Israel melakukan penjajahan, perampasan tanah, penyiksaan, dan genosida terhadap penduduk Palestina. Maka, pernyataan bahwa Indonesia akan mengakui hak-hak Israel agar Palestina mendapatkan kemerdekaannya adalah bentuk pelanggaran terhadap amanat dan semangat konstitusi. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan, bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Secara hukum, kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dukungan terhadap Palestina merupakan bentuk dari prinsip ini. Selain itu, Indonesia juga berpegang pada norma-norma hukum internasional, termasuk resolusi PBB yang menuntut pengakuan hak-hak rakyat Palestina atas tanah dan kemerdekaannya. Namun, jika kita berkaca pada pengalaman negara-negara Arab yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel terlebih dahulu, seperti Mesir, Yordania, UAE, dan Maroko, membuktikan bahwa normalisasi tidak otomatis menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Israel tetap saja melakukan pembangunan pemukiman ilegal, blokade, dan operasi militer di wilayah Palestina meski sudah ada perjanjian damai ataupun pengakuan. Hukum internasional memang melarang genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM. Namun, implementasinya sendiri sangat bergantung pada tekanan politik dan kemauan internasional, bukan sekedar pengakuan diplomatik. Menurut hukum internasional ICJ Advisory Opinion, negara-negara dilarang mengakui atau membantu situasi hasil kependudukan ilegal. Nah, jika Indonesia mengakui Israel tanpa syarat kemerdekaan Palestina, maka Indonesia bisa saja dianggap melanggar kewajiban internasional untuk tidak mengakui hasil pendudukan dan aneksasi yang tidak sah. Maka dari itu, pernyataan Pak Prabowo yang mensyaratkan pengakuan kemerdekaan Palestina adalah bentuk kehati-hatian agar Indonesia tidak terjebak dalam pelanggaran norma internasional ini. Terus, bagaimana kalau Israel benar-benar mengakui dan memberikan kemerdekaan bagi Palestina? Secara teori, jika Israel benar-benar mengakui kemerdekaan Palestina dan normalisasi hubungan benar-benar terjadi, maka secara hukum, Palestina akan mendapatkan status negara berdaulat penuh. Ini pun akan membuka peluang bagi Palestina untuk menuntut hak-haknya di forum internasional, menuntut reparasi, dan juga menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat. Namun, dalam praktiknya, sejarah menunjukkan bahwa pengakuan formal saja tidak menjamin terhentinya kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulannya, pernyataan Pak Prabowo mempertegas posisi Indonesia yang sejalan dengan hukum internasional dan memberi tekanan moral kepada Israel. Namun, hukum internasional sendiri belum cukup untuk menjamin bahwa pengakuan atau normalisasi akan menghentikan kekerasan, kecuali adanya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dari komunitas dunia seperti PBB. Dari ekonomi, sisi keuntungan pertama yakni terbukanya potensi kerjasama di bidang ekspor dan impor. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, namun faktanya Indonesia sudah telah lama menjalin hubungan dagang dengan Israel, meskipun besaran nilainya tidak terlalu signifikan.
Indonesia bahkan tercatat memiliki hubungan dagang dengan Israel sejak tahun 1970-an dan masih berlangsung hingga saat ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan bahwa hingga Januari 2025, komoditas Indonesia yang paling banyak diekspor ke Israel adalah kakao. Sedangkan komoditas yang paling banyak diimpor Indonesia dari negara tersebut ialah produk-produk farmasi. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor Indonesia ke Israel pada Januari 2025 mencapai hingga 22 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu naik hampir 50% bila dibandingkan dengan Desember 2024 yang hanya sebesar 14,7 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 112% dibandingkan Januari 2024 yang tercatat sebesar 10,4 juta dolar Amerika Serikat. Jika hubungan diplomatik antar kedua negara dibuka, maka ada potensi perluasan pasar yang dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia terhadap Israel. Selain itu, Amerika Serikat sempat menyatakan akan ikut memberikan dana investasi tambahan di berbagai sektor apabila Indonesia mau menormalisasi hubungannya dengan Israel. Dilansir dari Bloomberg, pada Rabu 23 Desember 2020, hal tersebut diungkapkan oleh CEO Korporasi Pembangunan Keuangan Internasional Amerika Serikat, yaitu sebuah badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri. Adam Boehler dalam sebuah wawancara pada Senin 21 Desember waktu setempat di Hotel King David, Yerusalem. Tadi sudah disebutkan nih, kalau normalisasi hubungan dengan Israel berpotensi membuka akses pasar baru, seperti teknologi dan juga investasi. Israel dikenal dengan startup nation, dengan ekosistem teknologi pertanian, militer, kesehatan, dan digital yang sangat maju. Indonesia berpotensi mendapatkan transfer teknologi di bidang pertanian presisi, irigasi modern, keamanan cyber, hingga pengembangan startup digital. Hal ini bisa memperkuat daya saing ekonomi nasional, terutama di sektor pertanian dan teknologi informasi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan. Normalisasi juga membuka peluang perdagangan bilateral. Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, makanan olahan, dan barang konsumsi bisa masuk ke pasar Israel. Sementara, Indonesia dapat mengimpor produk teknologi, alat kesehatan, dan inovasi pertanian dari Israel. Selain itu, peluang investasi langsung dari perusahaan Israel ke Indonesia juga terbuka, misalnya di sektor energi terbarukan, agribisnis, dan juga manufaktur. Di sisi lain, normalisasi dengan Israel membawa risiko ekonomi yang signifikan, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Selama ini, Indonesia memiliki hubungan dagang dan investasi yang erat dengan negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, dan Kuwait. Jika normalisasi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap solidaritas Palestina, potensi boikot produk Indonesia atau penurunan investasi dari negara-negara tersebut bisa saja terjadi. Pengalaman negara lain seperti Mesir dan Yordania menunjukkan bahwa normalisasi memang membuka peluang ekonomi baru, tapi juga menimbulkan resistensi dari mitra dagang tradisional di negara-negara Arab. Di dalam negeri, diplomasi politik Indonesia dengan Israel bisa saja semakin memicu boikot produk-produk yang dianggap pro-Israel oleh sebagian masyarakat. Gerakan boikot, divestasi, dan saksi atau BDS yang selama ini digaungkan oleh masyarakat sipil dan organisasi keagamaan bisa semakin berdampak pada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Hal ini memiliki potensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi tersendiri bagi pemerintah dan pelaku usaha. Keputusan ini harus diambil dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan bukan hanya manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga jangka panjang terhadap solidaritas Palestina, stabilitas nasional, dan posisi Indonesia di kancah internasional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah ekonomi tetap selaras dengan prinsip keadilan kemanusiaan dan kepentingan nasional yang lebih luas. Sekian pembahasan kita mengenai pernyataan Presiden Prabowo untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Bagaimana nih pendapat Woners? Apakah kalian setuju atau justru menentang adanya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut? Boleh banget nih Woners untuk kirim pendapat kalian dan saling berdiskusi di kolom komentar agar kita semua mendapatkan insight tanpa batas ke depannya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada keluarga, teman-teman, dan kerabat kalian agar mereka tidak ketinggalan dan terus up to date mengenai isu politik di Indonesia terkini.
Aku Zara dari Taekwondo, pamit undur diri. Di balik kamera, banyak suara. Sampai jumpa di episode berikutnya.